Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua, ada orang di luar sana atau di YouTube mengatakan begini, Al-Quran itu tidak asli. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada tambahan setelah Nabi Muhammad wafat. Apa betul? Silakan buka surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. kata orang-orang yang kesannya mengkritisi tetapi sesungguhnya mencari-cari, mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak asli. Buktinya apa? Surat Al-Isra ayat 1 itu. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang-orang di luar sana atau di YouTube itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin di dalam ayat Al-Isra ayat 1 itu disebut kata Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu dibangun tahun berapa? Artinya ketika Nabi Muhammad masih hidup, ayat itu tidak ada. Ayat itu ditambah setelah Nabi Muhammad wafat. Mari kita ikuti cara berpikir orang-orang itu, supaya kita tidak ragu kepada keyakinan agama yang kita anut ini. Jadi logika orang-orang itu begini. Kita masih ingat nggak dulu ketika membahas Yerusalem, ya? Di Yerusalem itu kata mereka ada dua bangunan. Satu bangunan yang disebut The Dome of Rock atau Kubatus Sukhra atau kubah batu yang menutupi batu yang diperkirakan fondasi Haikal Sulaiman. Ini bangunan yang pertama. Bangunan yang kedua adalah masjid yang di depannya Kubatus Sukhra ini, di depan sekali ujung itu yang disebut bangunan yang dibangun sekitar tahun 700-an. Jadi kedua bangunan ini dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu menjadi khalifah pada tahun 685 sampai 705. Kata orang-orang itu yang menuduh bahwa Quran tidak asli mengatakan bahwa ini dibangun, jadi The Dome of Rock ini, kubah emas ini dibangun tahun 691. Ini yang disebut masjid yang kubahnya abu-abu ini dibangun tahun 700-an. Jadi zaman Khalifah Malik bin Marwan memerintah. Artinya kata orang-orang itu, ini oleh mereka disebut Masjid Aqsa. Atau ini disebut Masjid Aqsa. Padahal yang kubah emas itu namanya The Dome of Rock atau Kubatus Sukhra. Yang abu-abu ini disebut Masjid Qibli.
Tapi oleh orang-orang kebanyakan, termasuk orang Islam juga ada yang banyak yang salah paham. Ini bukan Masjidil Aqsa namanya. Ini Masjid The Dome of Rock atau Quba Sughra, yang ini adalah Masjid Qibli. Kedua-duanya itu ada di komplek yang namanya Haram Asy-Syarif. Ini kelihatan kan ya? Ini The Dome of Rock, ini Masjid Qibli. Ya. Tapi baiklah kita ikuti logika orang-orang itu. Kalau ini disebut Masjid Aqsa. Padahal yang disebut masjid itu kan tempat sujud, bukan bangunannya. Ya, jadi sekali lagi, masjid itu adalah tempat sujud, jadi bukan bangunannya. Coba perhatikan. Ayat 1 surat Al-Isra itu kan bukan hanya menyebut Aqsa saja kan. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dia menyebut dua masjid. Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad hidup, apakah bangunan Masjidil Haram itu sudah ada? Belum ada. Yang ada itu hanya Ka'bah. Apalagi Masjid Aqsa yang dipahami oleh orang-orang itu adalah The Dome of Rock maupun Masjid Qibli. Tidak ada bangunannya. Kita masih ingat kan cerita ketika Umar menaklukkan Yerusalem. Ketika Umar menaklukkan Yerusalem, di sini ini, di Haram Asy-Syarif itu, tidak ada bangunan. Bahkan batu yang sekarang ditutupi oleh kubah emas itu diketemukan oleh zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menduduki atau membebaskan Yerusalem itu tahun berapa? 637 Masehi. Jadi sampai dengan tahun 637 Masehi tidak ada bangunan. Jadi kalau ayat subhanallah di asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu, kamu semuanya atau orang Islam semuanya harus memahami bukan bangunan. Jadi masjid itu bukan bangunan, tapi areal. Yang Aqsa itu areal Haram Asy-Syarif, yang haram itu areal Ka'bah dan sekitarnya itu. Itu perlu dicatat oleh orang Islam. Nah, kembali kepada pernyataan orang bahwa Quran itu tidak asli karena surat Al-Isra ayat 1 itu baru ditambahkan ketika zamannya Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Dengan logika apa? Oh, masjidnya saja tahun 691. Berarti Nabi Muhammad meninggalkan tahun 632. Jadi berarti Quran itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil haram, karena minal masjidil aqsa itu, ilal masjidil aqsa itu. Karena bangunan-bangunan ini yang disebut Masjid Aqsa oleh mereka itu dibangun tahun 691 sampai ini tahun 700-an. Bisa ditangkap ya? Jadi orang itu hendak mengatakan begini ringkasnya. Ayat surat Al-Isra ayat 1 itu menyebut Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa menurut mereka, padahal namanya juga bukan Masjid Aqsa kan? Nama bangunan ini loh. Ini adalah The Dome of Rock dan ini adalah Masjid Qibli. Itu memang dia tidak salah, secara sejarah dua bangunan ini dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Yang ini tahun 691, yang ini tahun 700-an. Sehingga logika mereka itu untuk supaya kita itu menjadi bingung, bagaimana mungkin bangunannya yang disebut di dalam Quran itu tahun 691, Nabi meninggal 632, berarti ayat itu dulu waktu zaman Nabi tidak ada. Itu baru ada ketika Malik bin Marwan menjadi khalifah. Kita ikuti logika orang itu. Kalau dia mengatakan bahwa surat Al-Isra itu baru ditambahkan ketika Marwan bin Malik menjadi khalifah. Padahal Marwan bin Malik menjadi khalifah atau ini The Dome of Rock ini dibangun tahun 691. Pertanyaan kita kepada mereka adalah, apakah mereka mempunyai bukti
bahwa mushaf Quran yang ditulis sebelum masjid ini atau bangunan ini dibuat, atau sebelum Malik bin Marwan menjadi khalifah, ayat itu ada atau tidak di dalam manuskrip itu. Jadi kalau mereka mempunyai bukti, ini loh saya punya manuskrip yang ditulis zamannya Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada surat itu, berarti dia benar. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka dia bohong dan ingin mengacaukan keyakinan kaum muslimin. Mari kita lihat artefak atau manuskrip sejarah. Kita kembali kepada manuskrip San'a tadi. Manuskrip San'a itu umurnya secara uji karbon 578 sampai dengan 669. Jadi ini dibuat sekitar 578 sampai dengan 669. Kita pakai range yang paling akhir, yaitu 669. Pertanyaannya, ini Qubatul Syukra dibangun tahun berapa? 691. Manuskrip ini umur paling tuanya dibuat tahun 669. Jadi tua mana ini dengan ini? Tua manuskrip ini kan daripada bangunan ini, ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa manuskrip ini lebih tua daripada bangunan ini, kita lihat di dalam manuskrip San'a itu ada surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada ayat itu. Jadi artinya manuskrip Sana'ah yang dibuat lebih tua daripada bangunan ini atau bangunan yang disebut Masjid Qibli tadi, menunjukkan bahwa surat Al-Isra ayat 1 itu sudah ada. Kamu bisa menangkap nggak? Jadi mereka bohong dan berupaya untuk mencari-cari seakan-akan Quran itu sudah tidak asli. Ternyata bukti autentik ada di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang ditulis di dalam manuskrip San'a yang umurnya itu paling tua 669 ditulis. Jadi ini ditulis abad ke-7. Jadi kembali lagi, kalau kamu di luar sana atau melihat YouTube ada kalimat-kalimat Quran tidak asli karena surat Al-Isra menyebut Aqsa, sedangkan bangunan Aqsa ini dibuat zamannya Malik bin Marwan tahun 600-an, yang ini tahun, yang Kubah Emas ini tahun 691, yang Masjid Qibli ini tahun 700-an, maka catatan manuskrip San'a yang dibuat tahun 669 ini sudah menyebut kalimat Aqsa itu. Jadi semakin yakin kita bahwa yang disebut Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram di dalam surat Al-Isra itu bukan bangunannya, tapi arealnya ini yang disebut areal Haram Asy-Syarif. Ini kalau secara luas begini ya, kalau secara peta begini nih, inilah yang di kota ini namanya areal Haram Asy-Syarif. Dan itulah dulu 18 bulan kaum muslimin sholatnya menghadap ke Yerusalem. Sampai turun surat Al-Baqarah 144 disuruh pindah dari Yerusalem, menghadap Yerusalem untuk menghadap ke Mekah, Ka'bah. Jadi kembali lagi bahwa kalau ada orang mengatakan Quran tidak asli karena di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu menyebut Masjidil Aqsa, dia tidak bisa membuktikan bahwa ada manuskrip yang sebelum Masjid Aqsa itu dibuat tidak mencantumkan. Ternyata Masjid San'a, artefak atau manuskrip San'a ini menyebut surat Al-Isra ayat 1 itu ada.
Mudah-mudahan dengan begini kamu semakin yakin bahwa Quran yang kamu baca itu bukan main-main. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Paling tidak kamu belajar di sini itu semakin giat. Karena yang kamu baca itu bukan bacaan sembarangan. Ini hal yang lain ya. Perlu diketahui, tulisan-tulisan Arab itu ada dua. Jadi ketika Khalifah Utsman bin Affan, ada orang juga mengatakan begini, Quran itu ditulis ketika Nabi sudah wafat, yaitu zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Keliru. Buktinya apa? Ini ditulis ketika Nabi masih hidup. Apalagi kalau kita pakai manuskrip Birmingham. Semakin yakin Nabi masih hidup sudah ditulis Quran itu. Zaman Khalifah Utsman bin Affan itu bukan memulai menulis, tetapi mengkumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan itu. Itu yang disebut Utsman bin Affan itu mengkodifikasi sehingga menjadi buku manuskrip begini ini. Ditulis, diberi tanda baca. Jadi, nah ini sebelumnya tulisan Arab ini begini gayanya. Ini namanya bentuk tulisan Arab gaya Hijazi. Tetapi yang sekarang ini, sejak Khalifah Utsman mengkodifikasi Quran, ini disebut tulisan gaya Kufi. Ya, jadi kalau ingin saya bandingkan, ini adalah tulisan Arab bentuk Hijazi yang ditulis pada abad ke-7 dan sebelumnya. Ini adalah tulisan Arab, ini Quran semuanya ini, gaya Kufi yang sudah ada tanda bacanya sehingga gampang dibaca. Ini perbandingannya. Yang sebelah kiri itu adalah gaya Hijazi, yang sebelah kanan itu adalah gaya Kufi. Jadi kalau gaya Hijazi ini tidak ada tanda bacanya, sehingga orang lain dengan dialek-dialek yang berbeda bisa membaca berbeda-beda. Nah, zaman Utsman bin Affan itu dikodifikasi dan dikembalikan kepada bacaan aslinya ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ada yang ditulis, ada yang dihafal. Itulah yang sampai sekarang kenapa mushaf ini disebut mushaf Utsmani, karena dikumpulkan dan dikodifikasi, dicetak zamannya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya, ini sudah tahu ya, bedanya ini huruf Hijazi dan huruf Kufi. Nah, untuk semakin meyakinkan lagi, apakah itu manuskrip San'ah, apakah itu manuskrip Birmingham, untuk mengetahui bahwa ini adalah ditulis pada zamannya Rasulullah masih hidup, bentuk hurufnya ya. Ini ada satu lagi bukti. Ini adalah artefak surat Nabi kepada para penguasa. Ada yang ke Romawi, ada ke Persia. Ya, ini adalah bukti yang sekarang itu masih disimpan di Museum Topkapi, yaitu surat-surat Nabi Muhammad kepada raja-raja. Perhatikan tulisannya. Ini tulisan Kufi, serupa dengan artefak Birmingham dan juga serupa artefak San'ah. Kalau tadi saya menyebut ini adalah tulisan Kufi, tolong direvisi ya. Ini adalah tulisan Hijazi. Serupa tapi tak sama ini. Antara artefak Quran, San'ah, ini Birmingham, ini San'ah, dengan tulisan surat Nabi. Jadi semakin yakin kita, baik San'ah, terutama khususnya manuskrip Birmingham ini ditulis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini bukti suratnya, tulisan pada zaman itu sama. Dan ada
bulat ini adalah stempel cincin Rasulullah. Jadi raja-raja dulu atau penguasa-penguasa dulu, termasuk Nabi Muhammad, kalau kirim surat supaya dipercaya oleh orang yang dikirimi itu, cincinnya itu dijadikan stempel. Inilah yang bulat ini. Jadi ini bukti otentik bahwa antara tulisan atau huruf manuskrip Birmingham dengan tulisan surat Rasulullah kepada para penguasa Romawi, penguasa Persia itu sama, sezaman. Itulah bukti-bukti yang semakin menguatkan kita bahwa Quran itu sampai hari ini terpelihara seperti janji Allah di dalam surat apa tadi? Al-Hijr ayat 9 itu. Ada yang unik yang perlu itu sudah dipahami ya, tentang tadi kan pertanyaannya apakah Quran itu terpelihara dengan artefak dan manuskrip. Terbukti Quran itu terpelihara. Ada orang mengatakan bahwa Quran itu tidak asli karena di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu disebut Aqsa. Semuanya bisa dipatahkan bahwa kata-katanya itu yang dia berdasarkan kepada seakan-akan seperti sejarah, tetapi dia tidak bisa membuktikan adanya artefak yang atau manuskrip Quran yang tidak menulis surat Al-Isra. Ternyata di dalam manuskrip San'ah ini surat Al-Isra sudah ada di dalam manuskrip Quran San'ah ini. Ada yang masih ragu-ragu atau bingung? Nah, saya ingin menambahkan satu lagi yang unik. Coba buka surat Ali Imran ayat 59. Ini agak berbeda dengan pembuktian tadi, tapi saya hanya ingin menunjukkan pembuktian betapa uniknya Quran itu ditulis. Jadi buka semuanya surat Ali Imran dan nanti perhatikan, karena nanti saya minta untuk menguji betapa uniknya Quran itu ditulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam, dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. nah, saya terpaksa menceritakan tentang Adam dan Isa. Jadi ayat 59 surat Ali Imran itu kan menceritakan tentang penciptaan Adam dan Isa. Jadi Nabi Adam dengan Nabi Isa. Kan tadi dijelaskan kan, inna mathala Isa indallah kamathalil Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jadi berdasarkan ayat ini Allah mengatakan begini, penciptaan Adam dan Isa itu mirip. Karena apa? Ini menjadi penting saya sampaikan. Kamu sebagian kan ada yang berpendapat bahwa kalau Isa itu diciptakan ada ibu tanpa bapak, ya kan? Tapi kalau Adam itu diciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu, kan begitu kan? Sehingga seakan-akan orang itu menggambarkan Adam itu diciptakan dari tanah lempung begitu, langsung ditiupkan ruh. Berdasarkan ayat 59 Ali Imran ini, ternyata tidak seperti itu penciptaan Adam itu. Inna mathala Isa indallah. Jadi permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu kamathalil Adam, mirip dengan Adam. Jadi artinya apa? Kalau Isa punya ibu,
paling tidak Adam juga punya ibu. Jadi khayalan kita selama ini itu tidak sesuai dengan Ali Imran 59. Jadi penciptaan Adam dan Isa itu sesungguhnya sama. Artinya kalau Isa punya ibu, Adam juga punya ibu. Itu sekedar ada hubungannya Adam dan Isa. Tapi sekarang yang ingin saya tunjukkan itu adalah uniknya Quran ditulis. Yang ini ditulis bukan oleh orang yang sembarangan ya. Memang ini menunjukkan ini wahyu Allah yang sangat unik. Coba kamu lihat. Kamu sekalian perhatian ya, nanti kamu hitung. Supaya kalau saya salah, sekalian saya dikritik sekarang. Inna mathala Isa indallah kamathalil Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ayat itu kalau kamu hitung, coba kamu hitung. Jumlahnya berapa? Ayat. Apa berapa kata-kata di dalam ayat itu? Inna mathalul Isa indallah kamathal itu berapa? Coba kamu hitung kata-katanya tuh. Inna mathala inda Isa Allah kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Berapa semua? Semuanya ada 15 kata-kata. Unik dan menariknya 15 kata-kata itu dipecah dua tengah-tengahnya. Apa? Kata khalaqahu. Jadi khalaqahu itu seakan-akan menjadi, bukan seakan-akan, menjadi penyekat dari kata-kata yang sebelumnya khalaqahu dan sesudahnya khalaqahu. Perhatikan. 15 kata-kata, di tengahnya itu khalaqahu, sebelum kata-kata khalaqahu itu ada 7 kata. Jadi, inna mathala Isa inda kamathalil Adam. Itu 7 kata. Baru ada khalaqahu. Setelah khalaqahu, min turabi tsumma qala lahu kun fayakun. Itu 7 kata. Jadi kata khalaqahu itu ada di tengah, sebelumnya 7 kata, sesudahnya 7 kata. Coba kamu hitung. Inna mathal Isa inda Allah kamathalil Adam. Berapa? 7. Nah, yang sesudah khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Jadi ini bukan karangan orang yang nganggur, bukan karangan orang yang lamun, tapi ini benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak salah, kalau di dalam surat A'raf, kalau kamu mendengar Quran dibaca, diam. Ada kan ayatnya itu? Surat Al-A'raf. Nah, nanti kamu cari. Jadi keliru misalnya ada walimahan atau sunatan, walimah pernikahan, kemudian orang yang sedang sibuk makan minum, kemudian ada pembacaan Quran, itu melanggar surat Al-A'raf. Dan ini orang Islam itu heran saya. Mengaku Islam, tetapi dia tidak menjiwai kitab sucinya sendiri. Apakah kamu kira kalau kamu bekerja, terus kamu tidak mencarikan, tidak memperhatikan kitab sucimu itu akan berkah? Catat, semua penghasilan dari pekerjaanmu, kalau kamu tidak memperhatikan kitab sucimu, tidak berkah. Saya jamin, tidak berkah. Karena banyak orang Islam yang masih main-main dengan kitab sucinya itu. Jadi kembali lagi kepada keunikan ayat ini. Ayat 59 itu ada berapa kata? 15. Tengah-tengahnya khalaqa, sebelum 7, sesudah 7. Yang menarik lagi, kata Isa dengan kata Adam, kalau di jumlah hurufnya ada berapa? Coba. Adam itu
Berapa huruf? Alif, dal, mim. Berapa? Isa ada berapa? Jadi kata Isa dengan kata Adam itu hurufnya kalau dijumlah 7. Jadi ayat ini surat Ali Imran ayat 59 ini unik. Satu ayat 7 kata. Kata Adam dan kata Isa kalau dijumlah hurufnya 7 huruf. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kamu nanti membaca itu pikiranmu menjadi ini kitab suci. Makanya tidak salah kalau nanti kamu membaca Al-Baqarah awal-awalnya kan apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi siapa? Muttaqin. Jadi manusia siapa saja bisa dan mampu membaca Quran ini. Tetapi tidak semua manusia yang membaca Al-Quran itu memperoleh petunjuk. Kecuali orang-orang yang mutakin. Nah, mutakin itu paling tidak serius lah di dalam mempelajari kitab suci ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.